ya ininya apa ini saya Pak? Sudah. PPT Monggo. saya udah kelihatan. Sudah, monggo dipun milai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semua teman-teman saya semua ini loh, ada Bunia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dede yang memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi. Di sini saya akan sedikit berbagi tentang menulis cerita bergambar. Nah, ini kenapa menulis cerita bergambar itu muncul ya. Sekarang itu sudah mulai banyak. Kalau dulu itu di sekolah-sekolah terutama ya di perpustakaan itu kan sekarang ada yang namanya gerakan literasi sekolah itu mulai tahun didengungkan itu mulai tahun 2016 ya. Tetapi kenyataannya pada faktanya buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah itu kebanyakan itu full text itu. Jadi dengan adanya buku-buku yang full text itu membuat siswa siswa itu kurang menurut saya dengan adanya buku-buku yang full text itu. Maka saya berkeinginan apalagi seorang guru SD berkeinginan untuk membuat buku cerita bergambar sehingga buku-buku yang saya buat itu nantinya itu akan bisa dikonsumsi sendiri oleh siswa saya seperti itu. Nah, literasi itu sebetulnya erat kaitannya dengan pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter itu sudah ada mulai tahun 2010 ya. Pada saat itu namanya bukan PPK tetapi pengembangan budi pekerti kan gitu. Nah, pada saat tahun 2010 itu ada sekitar 18 nilai karakter di situ yang dikembangkan, yaitu ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, sampai tanggung jawab di situ. Kelihatan ya di PPT saya itu ya. Kemudian pada tahun 2017 itu ada mulai didengungkan yang namanya penguatan pendidikan karakter atau PPK. Itu ada Perpresnya nomor 87 tahun 2017 dan ada yang dari 18 nilai karakter itu disederhanakan menjadi 5 nilai utama karakter, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Begitu. Kemudian sekarang mulai banyak buku-buku bertema karakter dan itu bergambar gitu.
Di sini saya contohkan ada buku yang apa namanya, yang sebelah kiri yang sebelah kiri itu satu buku terdiri dari berbagai muatan karakter. Misalnya ada di situ Petualangan Tiga Sahabat, kemudian ini buku Sepatu Tara, antologi itu bersama Pak Dede ya dan kawan-kawan, kemudian ada Seindah Senyum Sahabat, ada Dongeng Terbaik Pembentuk Karakter. Ini buku-buku yang di mana satu buku itu mengandung berbagai jenis karakter gitu. Jadi di situ ada nilai disiplinnya, ada religiusnya, ada gotong royongnya, ada integritasnya gitu. Tetapi untuk yang sebelah kanan itu hanya satu jenis karakter. Nah, misalnya buku religius itu berarti di situ buku cerita bergambar yang isinya mengupas tentang di situ nilai-nilai religius yang diangkat. Kemudian ada gotong royong, itu ya khusus cerita-cerita yang memuat pesan moral gotong royong di sana. Kemudian mandiri, itu berarti khusus mandiri, berani, jujur, dan sebagainya. Jadi buku-buku karakter itu ada yang satu buku berisi beberapa muatan karakter, ada yang hanya satu jenis karakter. Kemudian saya lanjutkan, bagaimana cara kita membuat atau menulis cerita bergambar itu jenis bahasanya ya kita bahasa tutur itu ya. Jadi bahasa tutur itu ya bahasa lisan. Jadi bahasa lisan itu lebih luas, kemudian santai, tidak formal seperti itu. Jadi tidak seperti membuat artikel ilmiah, opini, reportase yang bahasanya formal, tetapi ketika kita membuat atau menulis buku cerita bergambar untuk anak-anak ya kita bahasanya ya lebih santai gitu, lebih tidak formal, lebih luas dan bahasa lisan. Bapak Ibu mungkin pernah dengar yang pernah dengar yang namanya J.K. Rowling nggak? Ada yang tahu J.K. Rowling? Kalau ada yang tahu nanti saya beri hadiah. Bu Ani, Pak Soleh. Harry Potter. Siapa J.K. Rowling itu? Saya, Harry Potter, pengarangnya Harry Potter. Oh iya, betul sekali. Jadi J.K. Rowling itu adalah pengarang novel yang sangat fenomenal itu ya, yaitu novelnya yang berjudul yang Harry Potter yang sudah sampai berapa jilid, berapa edisi itu. Beliau mengatakan bahwa menulis itu ya seperti orang berbicara, hanya saja itu kau tulis itu. Jadi bedanya ketika orang berbicara kan berbicara, dan ketika menulis ya seperti bicara tetapi kita catat. Nah itu bedanya di situ. Kalau kelebihannya kalau kita catat itu kan sampai kapanpun itu sampai kita meninggal itu masih bisa ada jejaknya. Tetapi kalau kita ngomong saja tanpa kita dokumentasikan ya akan hilang gitu. Kecuali kalau sekarang sudah ada YouTube ya, itu masih bisa lah kita dokumentasikan. Itu yang dikatakan J.K. Rowling. Nanti hadiahnya saya beri ya Bu Ani ya. Saya lanjutkan untuk jenis tulisan. Jadi ada tulisan itu ada yang fiksi, ada faksi. Nah, fiksi itu ya full hayalan atau imajinasi. Jadi ketika nanti Bapak Ibu membuat atau menulis cerita bergambar itu bisa full fiksi, full hayalan imajinasi panjenengan. Tetapi ada juga yang faksi. Faksi itu memadukan fiksi dan non fiksi. Jadi kita berangkatnya itu dari non fiksi, kemudian kita kemas menjadi kita bumbui gitu ya, kita kasih bumbu-bumbu imajinasi, cerita hayalannya gitu. Jadi kalau saya tuh biasanya beda-beda ya tiap orang, mungkin Bu Ani atau Pak Soleh itu bisa full fiksi, tetapi kalau saya tuh biasanya berangkatnya dari non fiksi gitu. Jadi dari cerita murid saya, kemudian dari cerita anak saya itu kemudian saya angkat jadi sebuah cerita itu adalah cerita faksi, memadukan fiksi dan non fiksi. Nah, lanjut tips menulis cerita bergambar. Yang pertama kita temukan ide dulu, ya.
Mungkin di sini teman-teman banyak yang sering ya kesulitan menemukan ide, padahal banyak sekali ide ya, dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur itu adalah full ide gitu. Jadi kita misalnya menemukan ketika kita mengadakan ulangan ya, pasti ya adalah anak itu yang menyontek misalnya ya, ada yang menyontek. Kemudian bagaimana kita bisa, salah satu cara kita mengingatkan mereka selain dengan lisan, bisa juga dengan tulisan loh. Misalnya kita membuat cerita bergambar, di situ ada kita angkat ada siswa yang menyontek saat ulangan gitu. Kemudian nanti ada pesan moral di sana. Jadi secara nggak langsung siswa itu akan belajar dari tulisan kita, dari buku kita. Jadi kita nggak menggurui gitu. Kalau kita menegur secara lisan, kadang kan kita ya memang kita guru ya. Kadang kan siswa itu ada siswa itu yang nggak mau diingatkan dengan cara lisan ya. Maka kita sebagai guru penulis, nah itulah kesempatan kita untuk mengingatkan mereka dengan tulisan kita gitu, dengan cerita-cerita kita yang di dalamnya itu ada muatan karakter, ada pesan moral di sana gitu. Terus apa akibatnya ketika menyontek, kan seperti itu bisa kita kemas seperti itu. Nah itu banyak sekali lah, karena guru itu sebetulnya sangat dekat dengan literasi, sangat dekat dengan menulis guru. Jadi ide itu sebetulnya bertebaran di mana-mana. Itu di kelas, kemudian di lingkungan sekolah, di jalan pun itu banyak sekali ide, tinggal kita mau nulis atau tidak. Kemudian buatlah kerangka cerita. Nanti di bawah itu di slide bawah itu ada bagaimana cara kita membuat kerangka cerita ya. Kemudian pemilihan kata dan bahasa ya. Kita memberikan opening yang menarik gitu. Kemudian endingnya juga menarik. Nanti ada contohnya. Kemudian ada pesan moralnya. Kemudian kalimatnya itu yang pendek-pendek ya, jangan terlalu panjang karena sasaran pembaca kita itu adalah anak-anak gitu. Jadi cerita bergambar itu kan sasaran kita adalah mulai dari PAUD ya, PAUD TK sampai maksimal itu siswa kelas 6. Itu kita sasaran untuk tulisan cerita bergambar. Kemudian diksinya juga yang mudah dimengerti, jangan menggunakan majas-majas yang membuat anak itu harus berpikir dulu untuk memahami tulisan kita ya. Ya sekali dibaca langsung mereka mengerti ya. Jadi diksinya kita pilihkan kata-kata yang mudah dimengerti oleh anak. Sampai di sini ada pertanyaan atau lanjut Bu Ani? Nah, lanjut ya. Setelah itu selipkan gambar, karena cerita bergambar ya pastinya harus ada gambarnya ya. Dengan adanya gambar itu nanti anak-anak lebih menarik ya, dia akan lebih tertarik untuk membaca gitu. Apalagi full gambar kemudian full warna. Memang sih untuk menerbitkan buku ini lebih mahal memang, tetapi memang itu di satu sisi memang lebih mahal, di sisi lain memang itu yang menjadikan daya tarik siswa untuk membaca. Daripada kalau di full teks itu ya, belum sudah bosan anak-anak membaca. Dan fontnya harus lebih besar ya, fontnya lebih besar karena sasaran pembaca adalah anak-anak gitu. Dan cerita jangan terlalu panjang ya, 700 sampai 1000 kata saja. 700 sampai 1000 kata itu sekitar 2 atau sampai 3 halaman gitu ya. Nah, nanti 3 halaman itu nanti akan dijadikan oleh ilustratornya ya, itu menjadi sekitar 15 sampai 20 halaman. Karena nanti satu paragraf di sana. Lanjut. Nah, ini. Saat membuat cerita bergambar itu ada hal-hal yang harus kita hindari, ya. Misalnya kekerasan, kekejaman itu, ya. Jadi jangan dibebani karena itu cerita yang seperti ini ya, dilematis, kemudian ada berbau sara ya.
kemudian ada kekerasan, misalnya seperti contoh kalau dulu itu kan ada cerita fenomenal itu Ibu Tiri gitu ya. Di sana kan ada kali kekerasan. Nah, itu ya belum siswa itu sudah anak yang membaca itu sudah down gitu ya. Jadi berikanlah cerita-cerita yang positif yang bikin mereka termotivasi, semangat belajar, yang ceria, yang happy ending, yang bahagia seperti itu. Jangan membuat cerita-cerita yang membuat mereka itu down gitu ya. Kemudian mereka terbebani lah seperti itu. Ikut mikir gitu ya. Itu gimana ya ceritanya kok seperti itu gitu. Kekerasan, kekejaman, kemudian kecurangan, kelicikan misalnya ini ada cerita anak lagi bermain bola gitu ya. Ya harus kita berikan contoh-contoh yang sportif, bermain sportif. Jangan ada cerita yang anak siswa yang curang atau licik gitu, jangan. Jadi selipkan cerita-cerita yang positif itu. Kemudian ada dendam, kebencian, konten dewasa gitu ya. Cerita-cerita yang seperti ini itu yang akan membebani pikiran anak. Itu harus kita hindari. Nah, ini masih banyak ya Pak Dede, sampai 41 halaman ini. Saya lanjutkan ya Pak Dede ya. Gini aja ya, biar interaktif, jadi nanti kalau di tengah-tengah ada pertanyaan langsung saja Pak Dede. Halo Pak Dede. Ya, monggo silakan. Kalau misalnya ada yang bertanya langsung aja, nanti biar. Ya, siap. Biar dua arah gitu loh ya. Lanjut ya. Wah, ini ada kepala sekolah ini. Ada kepala sekolah saya Pak Dede. Bu Nilam. Ya, selamat datang Ibu. Nyun pangapunten menika anak buahipun kula ken ngezoom rumiyin. Sekarang kita mengenal cerita anak. Nah, cerita anak, kenapa saya berangkat dari cerita anak ya? Karena sebelum diberi gambar ya kita harus mengenal cerita anak dulu ya. Cerita anak itu bisa ditulis oleh anak-anak, bisa juga ditulis oleh orang dewasa itu. Kalau orang dewasa seperti kita, guru-guru itu kan lebih tahu apa yang dibutuhkan dan bagaimana keadaan psikologi anak-anak. Jadi kita lebih tahu ya kebutuhan anak itu. Nah, sekarang itu buku anak itu sampai sekarang itu menempati urutan pertama sebagai buku yang paling laris terjual di pasaran. Jadi ini terbuka luas kesempatan kita untuk membuat buku cerita anak gitu. Apalagi sekarang ada gerakan literasi sekolah itu di mana para sekolah-sekolah ini sekarang lagi memburu buku-buku cerita anak gitu ya. Karena memang untuk konsumsi anak-anak itu untuk program literasi yang 15 menit membaca itu. Jadi peluangnya masih besar untuk ikut andil menjadi bagian menulis buku anak ya. Tuh. Yang berikutnya perpustakaan sekarang lebih banyak menyediakan textbook daripada pickbook ya. Memang karena disadari atau tidak, memang pickbook ini memang lebih mahal ya daripada textbook. Seperti itu, apalagi kalau berwarna dan bergambar. Nah, ini saya lanjutkan. Ciri khas cerita anak ya. Tokoh adalah anak-anak yang rentang usianya 0 sampai 12 tahun. Nah, 12 tahun itu kan berarti kelas 6 ya, kelas 6 SD. Kemudian sasaran pembacanya dikhususkan pada anak-anak usia 0 sampai 12 tahun. Bahasanya sederhana ya. Penulis itu tidak boleh egois. Jadi kita harus menyelami dunia dan bahasa anak. Jangan menggunakan bahasa-bahasa kita sehari-hari, bahasa orang dewasa, tetapi kita harus menggunakan bahasa anak itu. Jadi bahasa yang sederhana, yang simple, dan alurnya tidak berbelit-belit. Itu. Kemudian tidak menggunakan majas dan to the point saja. Jadi kalau kita menggunakan
kata-kata seperti ini, tangan kanan atau daun melambai, memeras keringat, itu kan siswa atau pembaca itu kan harus berpikir dulu, harus membuka kamus dulu. Ini maksudnya apa ya tangan kanan ya? Apa maksudnya daun melambai? Jadi jangan menggunakan istilah-istilah yang tidak dipahami oleh anak atau sulit dipahami oleh anak gitu. Kemudian cerita harus mengandung pesan moral yang positif. Nah, ini pasti dan wajib ya. Harus ada pesan moral di sana. Tidak ada unsur kekerasan dan memiliki satu konflik saja dan identik dengan ilustrasi. Ya, pasti namanya cerita bergambar harus ada ilustrasinya. Berikutnya, macam-macam cerita anak. Di sini saya merangkum 3 cerita anak. Ada cerpen realis, dongeng, dan fabel. Cerpen realis itu ceritanya seputar kehidupan anak sehari-hari. Tokohnya pun dari anak-anak, ya. Misalnya, kemudian tempatnya juga tidak jauh dari anak-anak, ya. Tempatnya itu real, bukan imajinasi ya. Bisa di rumah, di lapangan, di rumah, di taman gitu ya. Itu contoh tempat yang bisa kita angkat dalam cerpen realis ya. Karena realis itu kan dari hal-hal yang nyata gitu. Kemudian dongeng. Dongeng itu cerita imajinasi baik tokoh maupun settingnya. Itu dari tokoh sampai setting full imajinasi. Ya, misalnya Tinkerbell, kemudian si tudung merah, itik buruk rupa. Ya, itu tokoh-tokoh imajinasi. Nah, itu benda mati ya. Benda mati pun bisa kita jadikan sebagai tokoh. Misalnya apa ya, gelas itu ya, sapu itu sangat bisa kita jadikan tokoh. Jadi tokoh itu tidak harus tokoh hidup gitu kalau dalam cerita bergambar. Tidak harus hewan, tumbuhan, manusia tidak harus. Bahkan benda mati pun bisa kita jadikan sebagai tokoh gitu. Fabel ini cerita atau kisah dengan tokoh binatang ya. Dalam pembuatan fabel tokohnya boleh sama. Misal semua kelinci atau tokohnya campuran. Dalam menentukan perilaku tokoh ada yang sesuai dengan karakternya sendiri. Nah, misalnya ini seekor gajah yang berbadan besar, tak bisa lari cepat. Dia jadi ejekan hingga minder. Biasanya settingnya pun asli di hutan. Jadi Ibu ya, Iva. Ya sudah habis. Belum, maksudnya ini aja langsung kepada bagaimana kalau ada rekan guru yang ingin membuat cerita anak bergambar itu prosedurnya seperti apa? Langsung ke situ aja, Bu. Monggo. Oh, langsung ke situ ya. Oke. Padahal ini masih banyak loh. Langsung aja ya ke situ ya, Pak ya. Iya, saya Ibu. berikan contoh ini ya, Pak ya. Iya. Jadi ini nanti bisa saya berikan filenya itu ya. Jadi untuk pembuat cerita bergambar itu ada beberapa kategorinya ya. Ada pramembaca, ada membaca dini, ada membaca awal. Ini biasanya yang ini saya ambil dari Badan Bahasa, ya Badan Bahasa atau ini Pak, dari ya yang tiap tahun itu kan ada lomba membuat cerita bergambar ya. Jadi ini saya ambilkan saran saya berikan contoh yang pernah menang buku cerita bergambar yang pernah menang. Jadi seperti ini dulu yang pernah menang ini. Ini hanya untuk kalau ini untuk pramembaca ya. Jadi pramembaca itu setiap halaman itu hanya maksimal 3 kata. Coba ini kita lihat pramembaca. Hai, apa itu? Nah, ini aja cuma berapa kata ini ya. Apa ya? Jadi di sini lebih banyak gambarnya daripada katanya gitu. Ini di Balai Bahasa Jawa Timur, Pak. Nah,
Ini yang menang untuk kategori pramembaca dulu. Nah, untuk yang seperti ini, ya, ini ilustrasi manual ya. Jadi ilustrasi itu ada ilustrasi manual, ada metode digital. Kalau ilustrasi manual ini gambarnya itu kita gambar sendiri di buku gambar, kemudian kita scan gitu aja. Langsung kita tempel di kertas gitu, di apa namanya di Word yang kita ketikkan ceritanya. Jadi kalau seperti ini karena ini ceritanya banyak sekali ada beberapa paragraf, ini sasaran pembacanya ya berarti kelas 4, 5, 6 atau siswa SD yang kelas atas itu karena apa namanya satu halaman itu banyak kalimatnya gitu ya. Tetapi kalau yang seperti ini, kalau kita lihat, ini metode digital, jadi kita menggunakan Corel seperti itu ya. Jadi ini seperti ini, gambarnya full, tetapi kalimatnya sedikit. Nah ini untuk sasaran pembaca dari TK sampai kelas 1 atau kelas 2. Jadi seperti itu. Jadi kalimatnya panjang-panjang beda dengan yang ini tadi. Kalau yang ini untuk kelas yang kelas atas, kalau yang ini fabel ini untuk cerita yang untuk sasaran pembaca kelas bawah karena kalimatnya sedikit ya. Nah ini kalau mau join di apa penerbitan apa langganan kami ya itu harganya 700 ya untuk ini gambarnya dari penerbit ya. Ini kertasnya ukuran A4, full gambar dan full warna, 15 sampai 20 halaman ya. Jadi sudah dapat ini fasilitasnya untuk yang kalau kertas A4. Kita dapat 4 eksemplar dan penyelesaian bukunya sampai terbit itu sekitar 1 bulan. Seperti ini. Ini yang A4. Kemudian untuk yang A5 itu kan lebih kecil ya Pak ya. Jadi A5 itu nanti di setting sama full gambar dan full warna sekitar 15 halaman. Bedanya nanti kita hanya dapat 6 eksemplar. Kalau yang tadi kan kita dapat 4 eksemplar ya. Ini dapat 6 eksemplar sama sekitar 1 bulan. Gitu. Halo Ibu. Ibu, ya. Itu gimana Pak? 700.000, 600, terus 400 itu sudah termasuk ongkos pengiriman dari penerbit sampai ke kota masing-masing? Sudah Pak. Sudah termasuk nanti, ongkirnya Pak. Kalau sudah selesai nanti langsung menghubungi penulisnya, langsung diminta alamatnya, terus langsung dikirim lewat. Iya, sudah termasuk ongkirnya. Oh iya, makasih. Nah ini kalau gambar dari pengarang ya, mungkin panjenengan ada yang muridnya pinter gambar atau ada teman yang pinter gambar, ini bisa, itu berarti panjenengan kan gambarnya dari teman-teman ya, ini harganya 400, lebih murah, gitu. Itu Pak, 400 itu untuk yang kertasnya A5, yang kecil. Nah, yang tadi itu gambarnya kan dari penerbitnya. Kalau yang ini gambarnya dari pengarang, seperti itu. Nah, untuk yang A4, kalau gambar dari pengarang, itu harganya 500.000. Itu, Pak. Nah, kalau mau cetak lagi, di sini ada, saya tuliskan, kalau mau cetak lagi, yang A4 kenanya per eksemplar 60.000, kalau yang A5 45.000. Itu terus ini contoh karya-karya cerita bergambar kelas kami yang sudah pernah terbit. Ini hanya sebagian, masih banyak lagi. Seperti itu Pak. Jadi sangat mudah sebetulnya ya membuat Ibu, cerita bergambar. Ibu, gitu. Bagaimana? Halo. Ada pertanyaan? Ya. Kalau misalkan kita mau membuat cerita anak bergambar itu, terus naskahnya pengetikannya seperti apa? Boleh dirang-rang apakah harus ada nanti deskripsi gambarnya juga harus diterangkan atau bagaimana? Iya, nanti gini ya Pak ya, kalau membuat cerita bergambar itu panjenengan nanti buat tadi ya 700 sampai 1000 halaman, 1000 kata.
Jadi itu sekitar 2 halaman cukup lah Pak, 2 halaman. Kemudian nanti itu bisa dengan cara yang pertama itu pokoknya nanti kan itu saya bantu editingnya Pak ya. Saya bantu editingnya, kemudian bisa itu langsung pasrah, nggak usah dikasih gambar itu nggak usah, nanti gambarnya sudah pasrah ke penerbit. Jadi sudah pasrah atau bisa juga kita buat seperti ini. Misalnya paragraf, 2 paragraf ini dijadikan halaman pertama. Kita kasih catatan dalam kurung halaman pertama gitu. Jadi nanti gambarnya ya sesuai yang kita minta di halaman pertama itu ada kalimat-kalimat yang sudah kita tentukan. Di halaman kedua ini Pak yang saya inginkan paragrafnya ini, 2 paragraf ini. Halaman 3 2 paragraf ini dan seterusnya, atau 2 halaman itu langsung full kita serahkan ke penerbit, terserah penerbit nanti motong-motongnya di mana gitu, atau seperti cara itu boleh gitu Pak. Oh iya, terima kasih Ibu. Nampaknya begitu. Waktu juga yang memisahkan pertemuan kita. Ya. Terima kasih kepada Ibu Uzlifah. Mungkin ada kata penutup monggo sebelum saya tutup nanti. Ya, jadi kata penutup dari saya, menulis itu sebetulnya tidak sulit gitu ya. Asal kita ada kemauan yang ada komitmen dan kemauan yang kuat dan terus belajar. Jadi jangan pernah berhenti belajar meskipun buku kita, kata Bu Ani, buku kita sudah 100 gitu ya, teruslah belajar, berbagi, dan teruslah menginspirasi. Seperti itu Pak Dede. Monggo dari Ibu mau ditutup dulu. Ya, dari saya, nanti kalau misalnya ada yang belum jelas bisa bertanya, bisa japri saya, bisa di-share nomor saya Pak Dede ya. Ya, siap. Bisa japri, bisa tanya-tanya lebih lanjut ke saya secara japri, bisa lewat grup bisa. Itu saja mungkin dari saya. Sebetulnya tadi masih banyak slide yang belum saya paparkan ya, tapi karena terbatasnya waktu gitu ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ibu Uzlifah, kepada Bapak Ibu guru yang telah mengikuti kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau pemateri Ibu Uzlifah tadi memberikan pengalaman untuk kita tentang bagaimana caranya membuat cerita anak bergambar. Dari saya, apabila dalam kegiatan ini banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.